Oke teman-teman, eh, kali ini kita akan membahas perbedaan fungisida kontak dan sistemik ya teman-teman. Masih banyak sahabat saya yang bertanya di kanal YouTube saya, katanya bang, bagaimana perbedaan antara fungisida kontak dan sistemik ya teman-teman, dan kemudian bagaimana cara mengaplikasikannya, dan kemudian dosisnya berapa untuk proses penanganan, baik pun pada penanganan cabai di musim hujan ataupun cabai di musim kemarau ya teman-teman. Karena yang sebagaimana kita ketahui adalah fungisida merupakan obat untuk mengatasi jamur ya teman-teman. Jamur yang biasanya menyerang terhadap tanaman cabai, terutama yang mengakibatkan dari tanaman cabai kita menjadi patek ya teman-teman. Ini di tangan saya adalah cabai rawit Vita 8F1 yang sedang melakukan proses pemanenan ya teman-teman. Baiklah teman-teman, ini adalah jenis fungisida sistemik ya teman-teman. Dan di tangan kanan saya sebelah lagi, ini adalah fungisida kontak ya teman-teman. Nah kemudian untuk kedua jenis bahan ini ya teman-teman, antara sistemik dan kontak, untuk saya menggunakan ini Vitro ya teman-teman, dan sekarang ini adalah Barosep ya teman-teman, dimana bahan aktifnya ini adalah Mancozeb. Dan kemudian untuk yang sistemik ya teman-teman, ini bahan aktifnya adalah azoxystrobin dan difeconazole ya teman-teman, dimana merupakan, kalau yang sistemik ini ya teman-teman, yang sistemik ini dia mengobati secara langsung ke dinding-dinding daun atau sel-sel daun, sehingga menjadi meresap ya teman-teman, sehingga untuk proses penanganan pada jamurnya ini cenderung lebih tidak langsung kita ketahui, artinya secara perlahan. Jadi untuk sementara, untuk yang Mancozeb dia hanya melindungi luarnya saja, luar daripada daunnya saja. Sebagaimana saya contohkan ya teman-teman, ini kan saya melakukan proses pemanenan pada tanaman pepaya yang saya miliki untuk proses penyepraian dengan menggunakan fungisida ini ya teman-teman. Jadi ketika misalkan kita spray dengan menggunakan Vitro yang bahan aktifnya adalah azoxystrobin dan difeconazole ya teman-teman, dia hanya untuk meresap ke sel-sel daun, sehingga untuk proses penanganan daripada jamurnya cenderung agak lama ya teman-teman, terlihat agak lama, dampaknya hasilnya terlihat 2 atau 3 hari ya teman-teman. Dan sedangkan untuk Mancozeb ini dia langsung secara kontak ya teman-teman, dan dimana untuk Barosep ini atau Mancozeb ini dia hanya melindungi ya, melindungi daunnya, luar daun, kemudian bawah daun, ketiak daun, sehingga ketika dilindungi dengan Mancozeb ini otomatis hanya sebagai pelindung. Untuk proses pengobatan atau penanganannya cenderung agak lama. Jadi intinya ketika jamur yang menyerang cabai atau pepaya yang teman-teman miliki, atau jenis tanaman apapun dan lain sebagainya, ini baiknya diaplikasikan sebelum tanaman kita terkena jamur ya teman-teman. Sedangkan untuk bahan aktif Vitro ya, untuk azoxystrobin dan difeconazole, ini adalah cenderung untuk mengobati tanaman cabai yang sudah terkena penyakit jamur itu tadi ya teman-teman. Karena memang sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video-video sebelumnya, ketika tanaman cabai kita terkena jamur, itu cenderung lebih susah untuk menanggulanginya ketimbang kita melakukan pencegahan. Nah ada baiknya ketika kita melakukan proses pencegahan, kita menggunakan yang ini ya teman-teman, yang Mancozeb ini, karena itu untuk pencegahan ya teman-teman. Sedangkan untuk proses pengobatan ya, untuk proses pengobatan kita menggunakan yang ini ya teman-teman. Dan kemudian saran saya adalah ketika kita melakukan proses penanganan pada tanaman cabai, sebaiknya teman-teman aplikasikan Mancozeb itu seminggu setelah tanam, dan kemudian menyusul setiap minggu untuk proses penanganan, ulangi, mohon maaf, untuk proses pencegahan.
Dan sedangkan untuk proses pengobatan, jika sudah terkena, kita menggunakan difluconazole dan azoxystrobin ini ya untuk proses pengobatannya ya teman-teman. Mohon maaf agak belibet karena memang ini suasananya masih di pagi hari, cenderung karyawan sedang melakukan proses penanaman dan pemanenan cabai. Dan kali ini pun juga saya sedang melakukan proses pemanenan daripada tanaman pepaya yang saya miliki. Target pepaya yang saya tanam sekarang usianya 7 bulan dan memang sudah melakukan proses pemanenan kedua ya teman-teman. Dan kemudian saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe di kanal YouTube saya. Semoga bukan berarti saya mengajari, karena memang kita sama-sama melakukan proses tahapan belajar, karena dalam proses pertanian itu tidak ada yang senior. Semuanya kita melakukan proses pembelajaran bersama, dan kemudian untuk hasilnya semuanya kita pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa ya teman-teman. Oke, sekarang kita ke dosisnya ya teman-teman. Untuk dosis untuk Vitro ini ya teman-teman, untuk fungisida Vitro yang berbahan aktif azoxystrobin dan difluconazole, saya menggunakan 1 tutup ini ya teman-teman, atau 1 mili per liter. Jadi kalau misalkan 16 liter tangki yang teman-teman miliki, berarti menggunakan 16 ml untuk Vitronya ya teman-teman. Ini untuk yang sistemiknya. Sedangkan untuk yang kontaknya ya teman-teman, untuk mankosepnya saya menggunakan 2 sendok makan per 16 liter air ya teman-teman. Dan kemudian untuk pengaplikasikannya, apakah harus dicampur? Bang, apakah harus dicampur seperti yang tampak pada tangan saya ini disatukan ke sini? Ini saya melakukan proses penyepraiannya tidak langsung dicampur kedua bahan ini ya teman-teman, tapi saya merollingnya per 3 hari sekali. Jadi 3 hari saya menggunakan ini, kemudian 3 hari lagi saya menggunakan yang ini ya teman-teman. Jadi kita rolling per 3 hari sekali. Dan untuk hasilnya, alhamdulillah ya teman-teman, ini proses pemanenan kesekian kalinya daripada cabai rawit Pelita 8 F1 yang saya miliki. Di posisi untuk tanaman yang ini, untuk cabai rawit Pelita 8 F1 yang ini sudah 1 tahun, dan memang buahnya masih bagus seperti ini. Dan luar biasa ya teman-teman, sekarang di bulan Februari ini harganya 1 kilo Rp70.000 di kebun ya teman-teman. Untuk eceran di pasar mungkin sudah lebih dari itu, tapi karena memang kita melakukan proses pemanenan dan kemudian dijual di kebun pun Rp70.000. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak video saya dengan perbedaan antara fungisida kontak dan fungisida sistemik sesuai dengan yang saya laksanakan. Jika memang ada salah kata atau dalam proses penjelasannya kurang rinci, karena memang saya pun masih dalam tahap belajar, tetap semangat, tetap optimis, semuanya pasti mendapatkan apa yang kita inginkan jika proses penanaman budidaya baik pun cabai ataupun terong dengan proses-proses yang baik dan benar tentunya teman-teman. Oke, akhir kata, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.